Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Peningkatan Kinerja Pelayanan Rumah Sakit. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aprilia Sartiwibowo dan teman saya bernama Anindi Trikandini. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian kinerja pelayanan rumah sakit, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kinerja dan apa itu pengertian dari pelayanan. Kinerja ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Contohnya kita ambil di rumah sakit ya. Di rumah sakit terdapat petugas medis dan petugas non-medis yang masing-masing bertanggung jawab atas tugasnya. Pelayanan ialah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Jadi, pelayanan itu ialah suatu tindakan kinerja yang bisa diberikan pada orang lain. Jadi, kinerja pelayanan rumah sakit ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan perseorangan, keluarga kelompok, dan ataupun masyarakat di lingkungan rumah sakit. Jadi, kinerja pelayanan rumah sakit itu upaya sendiri ataupun bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah agar terhindar dari penyakit, menyembuhkan penyakit tersebut, serta memulihkan perseorangan. Di mencegah ini sudah terdapat promotif dan preventif, di menyembuhkan ini sudah terdapat kuratif, serta memulihkan perseorangan ini sudah terdapat rehabilitatif secara keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Sumber daya manusia pelayanan rumah sakit. SDM rumah sakit terdiri atas petugas medis dan petugas non-medis. Petugas medis, tenaga medis secara khusus telah diposisikan sesuai tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan disiplin ilmu atau latar belakang pendidikan mereka. Jadi petugas medis ini ialah secara langsung berhubungan dengan pasien, contohnya dokter, perawat, dan lain-lain. Sedangkan petugas non-medis ialah tenaga kesehatan yang tidak langsung berhubungan dengan pasien, contohnya administrasi rumah sakit, dan lain-lain. Kompetensi sumber daya manusia, skill atau keahlian. Keahlian yang ditunjukkan kemampuan untuk membuat presentasi yang efektif atau untuk melakukan negosiasi dengan berhasil. Jadi skill ini sangat penting ya untuk kompetensi sumber daya manusia. Terus knowledge atau pengetahuan, kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM. Jadi setelah kita memiliki keahlian, pastinya kita berkaitan yaitu memiliki pengetahuan. Terus yang ketiga, self-concept atau konsep diri merupakan refleksi dari konsep sikap, nilai atau self-image yang diyakini orang lain. Jadi, konsep diri ini ialah harus diyakini para karyawan bahwa bekerja merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam bekerja harus bersikap baik seperti senyum, ramah, dan sopan. Jadi di konsep diri ini nih kita meyakinkan orang lain ya. Keempat, traits atau sifat berperilaku dalam cara tertentu. Ini contohnya kita harus memiliki sifat yang fleksibel, yaitu tidak memihak satu sama lain. Motivus atau motivasi
ialah dorongan yang terdapat pada diri seseorang. Jadi, motivasi ini ialah motivasi dari diri kita sendiri, atau kita mendorong orang lain agar dia semangat buat bekerja serta termotivasi untuk bekerja. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anindi Trikandini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindi Trikandini akan melanjutkan materi tentang sarana dan prasarana rumah sakit. Dalam Permenkes nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit menjelaskan peraturan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit yang bertujuan untuk mewujudkan bangunan dan prasarana yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan rumah sakit adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang digunakan untuk penyelenggaraan rumah sakit. Bangunan rumah sakit juga harus menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia, agar untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi semua pengguna baik di dalam maupun di luar bangunan rumah sakit secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri. Fasilitas yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada Permenkes nomor 24 tahun 2016 pasal 15 yaitu adanya yang pertama toilet, kedua koridor, tiga tempat parkir, 4 telepon umum, 5 jalur pemandu, 6 rambu atau marka, 7 pintu, 8 tangga, lift dan atau ramp. Dan untuk bangunan rumah sakit, menurut Permenkes nomor 24 tahun 2016, pasal 16 terdiri atas, yaitu pertama, ruang rawat jalan, kedua, ruang rawat inap, ketiga, ruang rawat darurat, keempat, ruang operasi, kelima, ruang perawatan intensif, kelima, ruang kebidanan dan penyakit kandungan, ketujuh, ruang rehabilitasi medik, 8, ruang radiologi, ke-9, ruang laboratorium, ke-10, bank darah rumah sakit, 11, ruang sterilisasi, 12, ruang farmasi, 13, ruang rekam medis, 14, ruang tenaga kesehatan, 15, ruang pendidikan dan latihan, 16, ruang kantor dan administrasi, 17, ruang ibadah, 18, ruang tunggu, 19, ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit, 20 ruang menyusui, 21 ruang mekanik, 22 ruang dapur dan gizi, 23 laundry, 24 kamar jenazah, 25 taman, 26 pengelolaan sampah, 27 peralatan parkir yang mencukupi. Prasarana rumah sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu bangunan rumah sakit bisa berfungsi, yaitu meliputi yang pertama adanya instalasi air. Itu dibagi menjadi 3, yaitu instalasi air minum atau bersih, instalasi air kotor atau limbah, dan instalasi air hujan. Dan yang kedua ada instalasi mekanikal dan elektrikal, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama adanya instalasi transportasi vertikal, contohnya seperti lift, eskalator. Yang kedua ada instalasi sistem pencahayaan, yaitu seperti pencahayaan alami, buatan, dan darurat. Yang ketiga ada instalasi sistem kelistrikan, contohnya sumber daya listrik, panel hubungan bagi, jaringan distribusi listrik. Yang keempat ada instalasi proteksi petir, yaitu untuk bertujuan mengurangi secara nyata resiko kerusakan yang disebabkan oleh petir. Dan yang ketiga ada instalasi gas medik dan vakum medik. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber gas medik dan vakum medik. Yang kedua, jaringan pemipaan sistem gas medik dan vakum medik. Yang ketiga, terminal sistem gas medik dan vakum medik. Yang keempat, ada instalasi uap. Itu seperti adanya sumber uap, distribusi uap, dan terminal uap. Dan yang kelima, ada instalasi pengolahan limbah, yaitu dibagi menjadi 5.
instalasi pengelolaan limbah padat, cair, gas, radioaktif, dan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya. Yang keenam, ada pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Itu dibagi menjadi dua. Ada sistem proteksi pasif dan juga sistem proteksi aktif. Dan yang ketujuh, ada petunjuk persyaratan teknis dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat. Dan yang kedelapan, ada instalasi tata udara, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu instalasi ventilasi, instalasi sistem pengkondisian udara. Dan yang ke-8 ada sistem informasi dan komunikasi, dan yang terakhir itu ada ambulans. Ambulans ini ada ambulans air, darat, dan udara. Kalau ambulans darat itu meliputi seperti ambulans transportasi, ambulans gawat darurat, dan kereta jenazah. Faktor yang mendukung pelayanan rumah sakit. Kualitas pelayanan di rumah sakit dapat dilihat dari kepuasan pasien. Kualitas pelayanan dibentuk oleh 5 faktor, yaitu yang pertama ada kendalan atau reliability, yaitu kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera. Di sini ada 3 indikator, yaitu kemampuan memberikan pelayanan dengan segera, akurat, dan memuaskan, yang nantinya sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang menentukan standar pelayanan minimal. Yang kedua ada daya tanggap atau responsiveness, yaitu kemampuan para petugas untuk membantu para pasien dalam memberikan pelayanan yang tepat. Di sini didukung oleh 3 indikator, yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan para staf untuk membantu para pasien. Dan yang ketiga ada jaminan atau assurance, yaitu merupakan mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para petugas. Dan yang keempat ada empati, yaitu kemampuan petugas dalam memberikan perhatian secara individual kepada pasien. Di sini juga didukung oleh 3 indikator, yaitu kemudahan dalam pelayanan, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pasien. Dan yang terakhir ada prasarana, yaitu ketersediaan sarana fisik yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.